Perkembangan terbaru dari upaya penyelamatan pilot Susi Air yang diduga disandra oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua, apakah sudah terdeteksi keberadaan pilot itu? Kita tanyakan langsung melalui sambungan telepon dengan Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Faisal Ramadhani. Selamat malam, Pak Faisal. Selamat malam, Mbak. Pak Faisal, kalau saat ini perkembangan terbarunya, apakah keberadaan dari sang pilot dan bagaimana kondisinya sudah diketahui atau ada titik terang? Kita sedang pastikan, Mbak, dari data-data intelijen, kemudian dari data peralatan yang sudah kita dapatkan, kita sedang analisa, dan mudah-mudahan ke depan ada lebih arah yang kita tempuh lebih jelas lagi, Pak. Oke. Demikian. Saat ini pendekatannya mana yang didahulukan? Apakah betul yang masih dilakukan sekarang adalah mendahulukan dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat? Ya, Mbak. Bagaimana Halo. pendekatan yang diutamakan saat ini? Apakah dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, dan bagaimana hasilnya, Pak? Ya, tentunya kami akan bekerja sesuai dengan tupoksinya. Kami dari Damai Karten bekerja sama dengan bersama-sama juga dengan rekan-rekan TNI, tentunya dalam tupoksi kami, walaupun juga memang kami juga mendorong dari aparat pemerintahan, khususnya Bapak Bupati, untuk bisa membuka dialog dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat, serta gereja yang ada di wilayah Nduga, untuk bisa membuka komunikasi dengan KKB. Demikian. Oke, tapi sejauh ini masih dalam proses itu ya, Pak ya? Ya, ini masih dalam proses. Tentunya aparat pemerintahan dipimpin Pak Bupati sedang bekerja, dan kami juga bekerja bersama tupoksi kami. Sejauh ini kalau boleh digambarkan kepada kami, Pak, apa kesulitan utamanya? Apakah tadi komunikasi yang masih harus dibuka melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, pun apakah dengan teknis penemuan dari lokasi pilot yang bersangkutan? Ya, memang yang menjadi kendala ini kompleks, Mbak ya. Di satu sisi memang tentunya kami berharap dari aparat pemerintahan bisa segera mendapatkan gatekeeper untuk bisa menemukan pintu masuk komunikasi. Di sisi lain kami juga bekerja dengan segala alat peralatan yang kami punya untuk bisa melakukan deteksi dan pemantauan terhadap keberadaan pilot tersebut. Karena memang di Papua ini karakteristik wilayahnya luar biasa. Ya. Distrik Paro ini elevasinya dari mulai 800 meter sampai 2.200 meter, dan cuaca yang selalu berubah-berubah. Dan ini tentunya menjadi satu kendala bagi kami, tapi ini bukan berarti kita menyerah seperti itu, Mbak. Oke, tapi sejauh ini semua anggota Satgas Damai Kartens ini siap begitu ya, Pak ya, dengan segala kendala yang tadi dihadapi? Ya, kami unsur TNI Polri yang ada di Papua, kami berada di Timika ini semuanya mengerahkan semua kemampuan, daya upaya yang ada untuk bisa secepat mungkin melakukan identifikasi tersebut, Mbak. Yang disiapkan ada dialog dan juga operasi penyelamatan. Bagaimana ini Pak gambaran besarnya gambaran umum yang bisa di-share kepada kami? Seperti tadi yang disampaikan bahwa yang kita lakukan pertama adalah mengidentifikasi dan dalam konteks pencarian seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mempersiapkan anggota kami sewaktu-waktu untuk kita terjunkan dalam konteks penegakan hukum di Distrik Paro, tentunya seperti itu. Di sisi lain, kita juga membuka komunikasi yang di penjurunya adalah leading sektornya adalah dari aparat pemerintahan, seperti itu, Mbak. Oke, jadi betul-betul butuh sinergi antar berbagai pihak begitu ya Pak Faisal ya? Semua pihak, semua stakeholder yang ada di Papua ini sebetulnya semuanya bahu-membahu untuk bisa sesegera mungkin bisa menemukan dan mencari keberadaan pilot maskapai Susi Air ini.
kita berharap segera ditemukan. Selain itu juga ada 25 warga sipil di distrik Paro yang dievakuasi ke Kenyam. Bagaimana awalnya Pak, kronologinya sampai dievakuasi ke sana dan bagaimana kondisinya saat ini? Ya, saat ini disampaikan bahwa saat ini dari 25 masyarakat tersebut sudah ditampung oleh tokoh masyarakat yang ada di Kenyam. Sementara ini sedang dalam proses recovery, pemulihan kondisi tubuhnya karena memang mereka melakukan perjalanan yang cukup jauh selama beberapa hari, dan ini sebetulnya awalnya kami tidak ketahui. Pada saat kita evakuasi 15 karyawan itu, kita mendapatkan berita dari karyawan-karyawan dan penunjuk jalan bahwa di belakang mereka ada ada masyarakat yang juga ternyata mengamankan diri dari Paro menuju Kenyam. Demikian, Mbak. Oh begitu, jadi informasi ini didapatkan dari 15 pekerja yang dievakuasi lebih dulu ya Pak ya? Ya, seperti itu. Oke, nah kalau 25 orang itu akhirnya mereka memutuskan evakuasi, apakah ada cerita dari warga itu? Apakah memang mereka mendapatkan intimidasi dari KKB juga seperti yang dialami 15 pekerja yang sebelumnya diselamatkan Pak? Seperti itu. Dan itu yang mereka rasakan sehingga mereka juga ikut mengamankan diri, Mbak. Ikut mengamankan diri. Jadi mereka juga diintimidasi, muncul rasa ketakutan dari masyarakat sehingga mereka akhirnya mengamankan diri, dan berita itu kami dapat dari 15 pekerja dan masyarakat yang menunjukkan jalan dari 15 pekerja. Karena yang kita evakuasi 2 hari yang lalu itu adalah 18 orang. 3 orang dari masyarakat distrik Paro dan 15 orang dari pekerja. Nah, dari mereka lah kami mendapat kabar bahwa di belakang mereka ada orang-orang yang masyarakat yang juga ikut mengamankan diri seperti itu. Oke, kalau di distrik Paro sendiri saat ini apakah masih ada warga yang tinggal di sana, masih ada warga yang bertahan selama kondisi ini berlangsung Pak? Ini yang sedang kita identifikasi, Mbak. Nampaknya dari pantauan terakhir sepertinya sudah hampir kosong distrik Paro. Sudah hampir kosong. Kami mencoba untuk menyisir kalau memang masih ada masyarakat yang dalam perjalanan ke arah Kenyam, kita akan lakukan evakuasi kembali seperti itu. Oke, bisa digambarkan Pak, sebenarnya kalau di distrik Paro itu kondisinya seperti apa? Antara satu rumah warga dengan warga lainnya, karena untuk penyisiran pun harus melewati hutan, gunung begitu seperti yang kami sedang tampilkan di gambar ya Pak ya? Ya, jadi mungkin di masyarakat ini terpisah-pisah, terpencar-pencar, walaupun konsentrasi massa itu, konsentrasi penduduk itu ada di seputaran bandara. Di seputaran bandara. Tapi memang ada beberapa dusun-dusun yang terpecah-pecah seperti itu. Nah, ini yang memang menyulitkan, menyulitkan. Jadi bukti maksud saya gambaran satu distrik atau kecamatan itu beda jauh mungkin dengan di daerah-daerah kabupaten lain di belahan Indonesia yang lain atau yang bagian barat yang ramai ya seperti itu. Tapi ini wilayahnya luas tapi penduduknya tidak terlalu banyak seperti itu. Sehingga kita lakukan penyusuran. Jadi harus disisir betul-betul meskipun tadi sementara diduga memang sudah mulai kosong di sana, tapi tim gabungan masih berada di sana untuk menyisir ya Pak ya? Dari Paro sampai ke Kenyam. Kami kirimkan pagi-pagi itu 2 tim untuk memantau dan menyisir. 2 tim ini memantau dan menyisir untuk kalau masyarakat ini perlu kita segera amankan, maka akan ada 2 tim yang mengamankan ini. Sementara pasukan masih di daerah distrik Paro. Oke, nah kalau sekarang berarti bisa dikatakan waktu 15 orang pekerja dievakuasi itu kan dapat bantuan dari pendeta, tokoh agama. Dalam operasi penyelamatan ini apakah memang peran utama selain ya tentu para pemangku kepentingan, tapi tokoh masyarakat, tokoh adat ini jadi kunci utama ya Pak Faisal? Ya betul, jadi tokoh adat, tokoh masyarakat, terutama para gembala, ini pendeta dari gereja, itu yang juga sangat berpengaruh untuk membantu mengevakuasi ini. Oke, jadi
ini yang diharapkan bisa kerjasama. Terakhir Pak Faisal, apa sebenarnya yang bisa ditekankan lagi dan agar masyarakat juga tentu tenang, pun yang masih menunggu kabar dari pilot Susi Air ini bisa sama-sama kita berdoa agar ditemukan selamat dan Satgas Damai Kartens juga siap untuk menghadapinya. Bagaimana Pak Faisal? Pertama disampaikan bahwa bukan hanya Satgas Damai Kartens, tapi juga semua unsur TNI Polri yang ada di Papua bekerja sama untuk memecahkan permasalahan ini. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa seluruh stakeholder ini menunjukkan bahwa negara berusaha hadir di distrik Paro untuk memberi pengayoman, perlindungan terhadap masyarakat. Dan yang ketiga, tentunya kami berharap doa restu dari seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa kami lebih cepat identifikasi dalam pencarian pilot Susi Air ini. Demikian, Pak. Jadi seluruh unsur TNI Polri bergerak, begitu pula seluruh pemangku kepentingan. Tentu doa kita bersama agar berhasil dengan baik operasi penyelamatan ini dan segera ditemukan pilot Susi Air yang masih belum ditemukan hingga saat ini. Terima kasih sekali lagi waktunya. Selamat malam Pak Faisal, Kombes Faisal Ramadhani, Kepala Operasi Satgas Damai Kartens, setelah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya kita beralih